Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, semua yang kemarin geger-geger tentang pesantren gara-gara tayangan dari Trans 7, kita perlu evaluasi, kita perlu ada beberapa hal yang kita harus koreksi. Nah, Putri Cempa Manajemen ingin sedikit memberikan pendapat tentang geger-geger pesantren. Kenapa saya katakan geger-geger pesantren? Karena yang geger itu banyak orang. Tidak hanya yang merasa menjadi santri, tapi yang tidak santri pun ikut geger. Bahkan di beberapa PT-PT TikTok itu sempat ada perdebatan antara pesantren modern dengan pesantren salaf. Mereka mengatakan bahwa pesantren salaf ini adalah pesantren yang mengeksploitasi santri. Sementara yang merasa mengelola pesantren salaf justru mengatakan bahwa kami ini salaf, tidak pernah menerima iuran dari santri, bahkan kami selalu memperjuangkan kesejahteraan santri, mereka mondok tanpa biaya, kami terima, kami berikan ilmu agama, kami berikan kehidupan yang baik di pondok. Tetapi pesantren yang modern menyerang lagi, oh tidak, pesantren modern yang paling bagus dikelola secara profesional, kemudian bayarnya walaupun mahal tapi anak-anak juga terlayani dengan baik. Bahkan ada yang menyerang pesantren salaf ini, banyak kiai dan ustadznya itu melecehkan santrinya, mengeksploitasi santri. Pesantren modern membantah lagi, misalnya kami tidak ada isu-isu seperti itu. Teman-teman, mari kita abaikan saja. Kita abaikan orang-orang yang komentar tentang pesantren yang dia tidak pernah jadi santri. Mondok ora tahu, kenal kiai tidak pernah, tapi dia mengomentari akhlak terhadap guru atau akhlak terhadap kiai dan mengomentari kehidupan di pesantren. Ini naif sekali. Kalau kita mau jujur ya, justru soko guru pendidikan itu mulanya adalah di pesantren. Para pejuang kemerdekaan yang dulu melawan penjajah mayoritas itu santri. Bahkan ketika saya mondok itu saya pernah diceritani almarhum wal maghfurillah Kiai Haji Maksum dari Lasem itu pernah perang bersama dengan santri-santrinya melawan penjajah Belanda, kemudian dikejar sama penjajah Belanda, akhirnya naik mobil. Zaman dulu itu mobil apa gitu ya, mobil VW itu mungkin dari zaman dulu. Ini cerita tapi lucu banget. Sehingga di tengah perjalanan sopirnya Mbah Yai Maksum ini ngendikan, "Mbah, iki piye Mbah? Telas Mbah bengsine Mbah. Mboten saged melayu niki." Padahal di sana itu tentara Belanda itu sudah ngejar terus gitu. Mbah Maksum, medun cong, mandek cong. Mohon maaf ya ini, Mbah Yai Maksum ini pipis di dalam mobil VW itu, dan mobilnya bisa jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas santri yang berjuang ini didampingi para kiai-kiainya. Bahkan Pangeran Sudirman, Pangeran Diponegoro itu backgroundnya santri semua. Mereka ngaji, mereka di pesantren, mereka digulawentah sama kiai-kiai. Kalau kemudian kita menyepelekan perjuangan para santri, ini naif sekali. Maka kita apresiasi sekali kepada Presiden Joko Widodo yang akhirnya memberikan peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober setiap tahun. Karena beliau tahu betul bahwa yang berjuang untuk kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah para santri yang didampingi oleh kiai-kiainya. Nah, kembali kepada geger-geger pesantren. Menurut Trans 7 ada banyak hal yang dianggap negatif terhadap dunia pesantren. Bagaimana seorang santri di video itu sampai duduknya sampai ngesot-ngesot gitu kan, menuju ke Pak Yainya itu sampai bungkuk-bungkuk sampai tidak seperti zaman keraton dulu. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya ketika kita zaman dulu juga kepada raja, kita juga seperti itu. Kalau duduk sampai kalau mau menghadap harus jalannya sambil duduk begitu. Ini menunjukkan adab, kesopanan, etika, perilaku yang ditanamkan di pondok pesantren. Terus ada yang bilang,
Apa bedanya orang tuanya saja tidak dihormati seperti itu, kenapa kiainya harus dihormati seperti itu? Teman-teman, harus dibedakan bahwa orang tua kita melahirkan kita, mengantarkan kita ke dunia, itu orang tua, bapak ibu kita. Tetapi kiai atau guru kita mengantarkan kita untuk tahu tentang akhirat. Ini perbedaannya. Orang tua itu mengantarkan kita ke dunia, tetapi guru-guru ngaji kita memperkenalkan tentang Allah, memperkenalkan tentang ketuhanan, sehingga mengantarkan kita kepada perjalanan keselamatan sampai ke akhirat. Ketika ini bisa dipahami, artinya kita bisa mensejajarkan antara orang tua dengan guru atau kiai. Bahkan dalam ilmu ta'limul muta'alim itu lebih tinggi kedudukan seorang kiai. Ada cerita ketika ada seorang santri, bapak ibunya meninggal, kemudian kiainya tidak memperbolehkan dia pulang. Wis dong, ora usah muleh, wong bapak ibumu wis kapundhut. Upama sampeyan mantuk utawa muleh pun ora berarti terus bapak ibumu iso njenggelek neh kan ya ora. Wis nek kene ae ngaji. Di sini saja kamu ngaji, tetap belajar. Ternyata dalam mimpi anaknya itu bapak ibunya masuk surga karena dia taat kepada kiainya. Ini cerita ini akan diulang-ulang terus sebagai motivasi teman-teman. Nah, geger-geger tentang dunia pesantren, kita tidak menafikan bahwa memang ada beberapa pesantren yang kemudian terjadi tindakan-tindakan asusila seperti pelecehan seksual, kemudian ada kiai atau ustadz yang tidak senonoh kepada santrinya. Tetapi jika pesantren di seluruh Indonesia jumlahnya itu ribuan, dan ada 1-2 yang mengalami seperti itu. Kenapa yang diungkap yang 1-2 itu? Bukankah kemaksiatan, kejahatan, kebodohan itu terjadi di mana saja? Tidak hanya di dunia pesantren, di dunia kekuasaan, di dunia usaha, di dunia pendidikan yang lain pun ada. Karena setan terjadi di mana-mana dan manusia ini unsurnya ada unsur api, unsur nafsu. Ketika sudah tidak bisa terkendali, semua orang bisa khilaf, bisa melakukan dosa, bisa melakukan perbuatan asusila yang tidak dibenarkan oleh agama. Tetapi kalau ini kemudian diupload terus, dipublis terus, kemudian mengesampingkan kebaikan-kebaikan pesantren, itu namanya tidak fair. Kita harus melokalisir itu. Artinya teman-teman, jangan patah semangat jika kita punya anak yang memang masih usia untuk pendidikan formal, sekolah, masukkan ke pesantren. Pilih pesantren sesuai dengan keyakinan kita. Dari mana? 1, dari kiainya. Mohon maaf ya, orang yang sopan, santun, tawadhu, alim dengan orang yang materialistis itu kelihatan kok. Kelihatan dari gestur tubuhnya, dari bahasanya, dari bentuk orangnya itu kelihatan orang ini, kiai ini cocok enggak tak titipi anakku. Pertama dari kiainya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mondok ke anak, dilihat pengurus pondoknya. Pengurusnya bagaimana? Karena kiai tidak semuanya langsung mengurusi pondok. Kalau pengurusnya baik, bertanggung jawab, disiplin, terus attitude-nya baik, kita percaya kepada pondok tersebut. Dan yang ketiga, lihat lingkungan pondoknya. Kumuh enggak? Jadi ini anak zofatu minal iman kok pondoknya kemproy pol. Malah kamar mandinya pesing ora ana banyune, najis semua. Nah, kita boleh enggak memilih pondok seperti itu artinya pengelolanya, kiainya, pengasuhnya tidak paham tentang agama. Kalau kiainya paham, enggak mungkin pondok dibiarkan kumuh. Kita lihat pondok-pondok di Kabupaten Kudus, pesantrennya bersih-bersih, apalagi di area kota. Ini menunjukkan bahwa kiainya, pengasuhnya paham tentang agama. Kalau ada pondok atau sekolahan atau madrasah kok kumuh, kotor dibiarkan, tanda tanya besar kepada gurunya. Bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana isi pikirannya. Bisa jadi isi pikirannya ya kotor, karena lingkungannya dibiarkan kotor. Nah, geger-geger pesantren ini mestinya menjadi muhasabah kita bagi kaum santri. Oh iya, ternyata kita banyak yang ritik. Mari internalnya kita benahi supaya menjadi pesantren yang bonafit, yang dipercaya banyak orang mau nyantri. Tapi kalau kemudian kita reaktif terus melu demo, terus melu anarkis, malah santrinya kasar-kasar ya orang loh itu lo lihat
santri modele kayak ngono iku, ya malah kacau. Kita nggak bisa seperti itu. Harusnya kita sikapi dengan bijak, kita ngomong baik-baik, kita selalu mempublikasikan tentang kebaikan seorang santri, jangan malah ikut terprovokasi melakukan demo-demo anarkis yang akhirnya orang semakin mempercayai itu loh santri. Kaya ngono iku tah sikape santri. Nauzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, mari geger-geger tentang pesantren ini kita sikapi dengan bijak. Kita benahi internal pesantren. Kalau ada kiai yang materialis, senengannya narik urunan muridnya, narik urunan santrine, tapi ternyata tidak seimbang dengan fasilitas yang diberikan. Kadang-kadang bayar mangane larang, tapi mangane bendinane tempe, tahu, nugget, sosis. Malah orang-orang gisine dikasih begitu. Ya harus mengerti bahwa masa perkembangan, masa pertumbuhan itu makannya harus yang bergizi. Kiai juga harus punya ahli gizi di dalam pondok. Ini boleh nggak dikasihkan sama santriku? Sebulannya segini, kasih dong. Kalau kita misalnya menarik sebulan 1,5 juta misalnya, berarti seharinya 50.000. Lebih wong 1 bulan tidak ada 30 hari misalnya. Apa makanan? Sudah cukup untuk makanan yang standar gizi. Jangan mendagangkan, membisniskan pesantren. Bisnis dunia pesantren itu tidak boleh dibisniskan. Walaupun kemudian ada profit, itu anugerah dari Gusti Allah. Tentu harus ada keseimbangan dalam pengelolaan keuangan. Ini yang paling penting untuk diperhatikan oleh para pengasuh dan pemilik pondok pesantren. Dan kemudian banyak generasi muda yang nyantri dan semakin banyak generasi santri yang berakhlakul karimah, yang sukses dalam kehidupannya, yang selalu menjaga kebersihan. Jangan pernah ada konotasi santri itu gudiken, santri itu kemproh, nek ngerokok senangane asbae sampai rokok tok, tinggalkan itu. Saya juga tidak suka seperti itu. Jadi kebersihan dijaga, kerapian, bersahaja, adab sopan santun, perilaku, takzim, tawaduk kepada guru perlu. Tapi ada keseimbangan tentang siklus kondisi kemasyarakatan. Kita harus bisa ikut menyelami bahwa masyarakat itu kalau disajikan seperti ini nanti konotasinya menjadi berubah. Itu kita harus bisa menyelami. Nah, semuanya bijak dalam berkomentar. Pondok itu penting untuk anak-anak kita. Jadi kalau bahasa bapak saya dulu ku anak-anakku wajib mondok. Nek ora mondok ora arti agama, ora arti hukum, ora iso ngaji Quran sing fasih. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih, buat apa kita hidup? Mending mati saja. Masa membaca Al-Quran kitab suci kita sendiri kita nggak bisa. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.